najtami'u jami'an? Madza 'amiltum? Al-an madza 'amiltum? Baik, najtami'u jami'an. Istimai kuliah. Qawluhu kaifa halukum? Sehat semuanya? Sehat semuanya ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya. Jasmani, kesehatan rohani, semuanya masih diberi kesempatan sampai sekarang. Ramadan yang keberapa? 8. Sudah ada yang pecah puasanya? Kecuali ada tamu ya. Ada yang sudah pecah karena sakit? Semoga nggak ada ya. Alhamdulillah. Sampai Ramadan yang ke-8 ini semoga semuanya masih diberi kesehatan ya, keberkahan sampai nanti insyaallah dipertemukan ke Ramadan tahun selanjutnya. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di Ramadan yang ke-8 ini, hari ini harusnya materinya bukan saya ya. Materinya bukan saya. Jadi agak dadakan, nggak apa-apa. Yang penting diniatkan semuanya untuk apa? Apa yang kita lakukan sekarang? Menuntut ilmu. Coba sebelumnya dari Ramadan yang pertama ya, Ramadan yang pertama, kedua, sampai sekarang Ramadan yang ke-8 ya. Ada nggak yang kalian itu nggak kayak suara ini ya? Yang ngerasa oh aku ikut kuliah Ramadan nih nggak dapat apa-apa. Dari jam 5 sampai jam setengah 6 dari asrama kamu datang, kamu jalan, kamu sholat, duduk aja. Habis itu tidur, habis itu ada yang cerita, habis itu bahkan ada yang bengong, melamun. Nggak ada manfaatnya nih kayaknya gitu. Ada nggak yang merasa kayak gitu? Coba ada nggak? Pasti di antara sebanyak ini ya, sebanyak ini pasti ada yang merasanya seperti itu. Ya, kalau kamu merasa seperti itu, kamu sengaja seperti itu, ya, kamu sudah membuang-buang waktu. Ya, apa gunanya kamu di sini? Apa gunanya kamu duduk di sini sekarang? Mencari ilmu untuk belajar bersama-sama. Saya di sini belajar, kamu juga belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari keberkahan di bulan Ramadan. Ya. Jadi untuk 30 menit ke depan saya minta fokus sedikit, minimal dengarkan. Kalau misalnya mau dicatat silahkan, ya. Jadi untuk tema hari ini yaitu mempersiapkan amalan terbaik di dunia. Ada sebuah hadis yang menjelaskan di situ ada 3 pekerjaan yang paling utama, ya, yang paling disenangi bagi Allah. Hadis dari Ibnu Mas'ud. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Gak pernah? Di situ dijelaskan 3 amalan, 3 pekerjaan ya, yaitu pekerjaan yang paling disenangi oleh Allah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah ayu amalin afdal, pekerjaan apa yang paling utama? Qala Rasulullah as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayu. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi ya,
birrul walidain. Qultu tsumma ayu qala. Yang ketiga al jihadu fi sabilillah ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin afdalu? Qala as-sholatu 'ala waqtiha. Qultu tsumma ayu? Qala birrul walidain. Qultu tsumma ayu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Ya. Di situ dijelaskan 3 pekerjaan yang paling utama, ya, yang paling disenangi oleh Allah. Yang pertama apa? As-sholatu 'ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Yuk, selama ini 5 waktu, sudahkah kita semuanya? Sudahkah kalian semuanya sholat pada waktunya? Belum. Minimal sholat pada waktunya pas maghrib sama isya ya. Ya, subuh beberapa, ya, subuh beberapa, sebagian ada yang telat. Nah, kira-kira nanti ketika kalian di rumah bisa nggak mempertahankan minimal 3 waktu ini sholat pada waktunya? Ya, jadi apa yang sudah kalian di sini lakukan, apa yang sudah kalian biasakan di sini, as-sholatu 'ala waqtiha, minimal maghrib, isya, kemudian subuh. Nanti ketika pulang, ketika liburan yang sebentar lagi akan datang, ya, siapa yang nggak mau liburan? Iya, apabila dia berbicara dia, kemudian berjanji lagi, kemudian apabila dipercaya dia berdusta. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Kemudian selain itu, sholat pada waktunya bisa menjadi cahaya untuk kita nanti ketika di hari kiamat ya. Semoga semuanya nanti, termasuk saya pribadi, semua yang mendengar ini nanti kedepannya bisa menjalankan sholat pada waktunya konsisten, walaupun nanti di rumah nggak di asrama lagi ya. Semangat semua. Yang belakang semangat. Yang belakang semangat. Semangat ya, harus tetap semangat. Oke, itu tadi yang pertama, as-sholatu 'ala waqtiha. Yang kedua apa? Birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Materi hari kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana seharusnya kita berbakti kepada orang tua. Oke, menambahkan sedikit di sini, orang tua yang dimaksud yaitu ada 3 kelompok orang tua dalam Islam. Apa aja? Yang pertama, orang tua kandung. Yang kedua, orang tua dari suami atau mertua. Sudah punya? Yang ketiga, guru. Jadi 3 kelompok orang tua dalam Islam. Yang pertama orang tua kandung, yang kedua orang tua dari suami atau mertua, kemudian yaitu guru. Bapak ibu guru adalah orang tua kalian juga. Jadi berbakti kepada orang tua sekarang ya, kalian yang diwajibkan yaitu berbakti kepada 2 kelompok, orang tua kandung dan nanti setelah kalian menikah ya, bertambah nggak berbaktinya? Ada 3 kelompok yang kalian harus taati, kalian harus berbakti, yaitu orang tua, mertua, kemudian guru. Nah, kira-kira selama di sini sudahkah kalian semua berbakti kepada orang tua? Sudahkah? Ya, kalau untuk ke orang tua kandung, insya Allah semuanya sudah berbakti ya. Walaupun masih ada beberapa yang kayak suka masih mengedepankan ego, padahal kita nggak tahu ya orang tua itu kayak gimana di rumah. Orang tua
Palembang misal di Oki sini, ya wajar kalau sering dapat kiriman. Cuman kalau misalnya yang orang tuanya jauh di Jakarta, jauh di luar pulau, ya kamu mau menuntut yang seperti itu, ya itu membebankan, ya paham? Itu untuk yang orang tua kandung. Kira-kira untuk orang tua kalian yang kedua, orang tua kalian yang kedua siapa? Kan belum punya mertua. Bahaya kayaknya. Ya. Jangan-jangan nanti keluar dari IC semuanya langsung cari orang tua yang kedua. Ya, untuk sementara ini orang tua kalian yang kedua itu bapak ibu guru. Sudahkah kalian berbakti? Coba nih ngajak introspeksi diri. Yang kelas 10, kelas 11, kelas 12, sudahkah kalian berbakti kepada orang tua kalian yang kedua, bapak ibu guru kalian? Ibu guru ketika kalian TK, SD, SMP, bahkan sekarang ketika kalian sudah SMA. Pernahkah kalian tuh mikir gini, oh kayaknya aku dulu pas SMP pernah nih bikin kesalahan yang bikin nyakitin guru aku gitu. Sudahkah kalian minta maaf? Sudahkah? Belum? Pada nggak punya salah? Coba minimal selama di sini nih, pada nggak punya salah? Punya. Kenapa? Kulul insan maka khata wan nisyan. Setiap manusia itu punya salah dan lupa. Jadi sebaik-baiknya kesalahan kayak gimana? Harus bertaubat. Ya kalau punya salah minta maaf. Kalau merasa yang dilakukan salah, ya sadar diri, jangan dilakukan lagi. Kebanyakan untuk orang tua yang kedua ini kalian ya, kepada guru banyak kayak ya udahlah. Nanti ketika aku udah lulus dari sekolah ini, aku juga nggak bakalan ketemu lagi. Pasti ada yang mikirnya kayak gitu. Bentar lagi aku mau lulus nih. Ngapain juga harus berbakti pada guru. Bentar lagi aku mau lulus nih. Ada yang mikirnya kayak gitu? Ya, ada yang mikirnya kayak gitu? Semoga nggak ada ya. Semoga anak-anak IC ini semuanya anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang baik, salehah. Amin. Jadi guru termasuk orang tua, kelompok orang tua yang harus dihormati. Kenapa? Karena tugas guru sama kayak orang tua, apalagi kalian di sini di asrama, membimbing kalian, ya. Apalagi mengajari kalian, nggak itu di kelas ya, mendidik kalian di luar kelas, di asrama, mengajari hal yang baik dan guru